Jenderal TNI yang merupakan pasukan ahli perang hutan dari Kopassus, juga telah mengatakan bahwa jika pilot pesawat Susi Air tidak segera diserahkan dan menyerahkan diri, maka aparat keamanan TNI dan Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur sesuai standar operasi prosedur yang sampai saat ini pimpinan KKB Egyanus Kogoya masih diberi kesempatan sampai waktu negosiasi yang telah ditetapkan oleh TNI dan Polri telah berakhir. Danrem 172 PWY Brigjen TNI Josem Biring telah mengerahkan 3.600 personel gabungan TNI dan Polri ke sejumlah titik wilayah yang akan dilewati dan disinggahi oleh Presiden Joko Widodo selama berada di Papua. Yang kita ketahui, jika beberapa wilayah di Kabupaten Papua saat ini menjadi wilayah yang rawan akibat serangan dan hingga teror yang dilancarkan oleh anggota separatis teroris KKB OPM. Misalkan seperti di wilayah Kabupaten Duga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Papua Pegunungan, dan hingga Kabupaten Intan Jaya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, personel gabungan dari Satuan TNI dan Polri secara terus-menerus dikerahkan dan menambah kapasitas dari prajurit TNI dan Polri untuk terus mempersempit pergerakan anggota separatis teroris KKB OPM. Selain itu, penambahan kapasitas pasukan dari TNI dan Polri juga bertujuan untuk membebaskan pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Martin yang sudah 1 bulan lebih disandra oleh pimpinan anggota separatis teroris KKB OPM Egyanus Kogoya. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait, mengingat situasi di beberapa titik wilayah di Papua yang secara terus-menerus mendapat serangan dari anggota separatis teroris KKB OPM sejak di awal bulan Maret tahun 2023. Sehingga kini personel gabungan Satuan Tugas TNI dan Polri secara terus-menerus dikerahkan guna mengantisipasi serangan balik anggota separatis teroris KKB OPM terhadap warga masyarakat sipil serta bangunan sekolah dan rumah warga setempat. Pengerahan personel gabungan dari Satuan TNI dan Polri ini adalah yang ketiga kalinya setelah sebelumnya TNI telah mengerahkan 400 prajurit dari TNI Angkatan Darat dan 10 orang dari prajurit TNI Angkatan Udara ke wilayah rawan dari aksi serangan anggota separatis teroris KKB Papua. Hal tersebut sebagaimana lansiran kutipan sumber media informasi terkait bahwa Kabid Humas Polda Papua Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan jika TNI dan Polri mengirim 60 personel untuk memulihkan situasi keamanan di wilayah Kabupaten Yahukimo usai rentetan teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebanyak 40 personel BRIMOB serta 20 personel TNI telah tiba di Yahukimo dari Jayapura dan Timika hari ini untuk menambah dan memperkuat, ujar Kabid Humas Polda Papua Beni Adi Prabowo. Sementara di sisi lain, hal tersebut dilakukan guna untuk membendung dan sekaligus mempersempit pergerakan anggota separatis teroris KKB OPM dari sejumlah teror yang dilakukan KKB sejak pekan lalu dengan penembakan terhadap tentara hingga pesawat Trigana Air pada beberapa hari yang lalu. Sementara di sisi lain, pasca serangan anggota separatis teroris KKB OPM pimpinan Egyanus Kogoya dan menebar teror di berbagai wilayah di Kabupaten Duga, Papua, Danrem TNI kemudian memperingatkan Egyanus Kogoya agar menyerahkan pilot Susi Air Kapten Philip Martin, sebab hingga saat ini TNI dan Polri masih memberi waktu untuk bisa bernegosiasi dan membebaskan pilot pesawat Susi Air dengan selamat.
Hal tersebut sebagaimana lansiran kutipan sumber media informasi terkait bahwa Komandan Korem 172 PWY Brigjen TNI Jo Sembiring telah meminta pimpinan anggota separatis teroris KKB Egyanus Kogoya agar segera membebaskan pilot pesawat Susi Air Philip Martin yang saat ini masih disandra. Masih ada kesempatan bagi Egyanus untuk menyerahkan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru itu yang ditawarkan sejak tanggal 7 Februari lalu. Saat setelah mendarat pesawat di lapangan terbang Paro Kabupaten Duga, Provinsi Papua Tengah, kata Jo Sembiring di Jayapura pada Sabtu 18 Maret 2023 kemarin. Selain itu, Egyanus Kogoya juga diminta untuk menyerahkan diri karena sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Papua karena tindak kekerasan yang dilakukan kepada warga sipil. Selain itu, Jo Sembiring juga telah mengatakan jika Egyanus Kogoya menyerahkan diri, maka polisi akan memproses hukum terkait beberapa kasus kriminal yang dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 ini. Sementara di sisi lain, Jenderal TNI yang merupakan pasukan ahli perang hutan dari Kopassus juga telah mengatakan bahwa jika pilot pesawat Susi Air tidak segera diserahkan dan menyerahkan diri, maka aparat keamanan TNI dan Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur sesuai standar operasi prosedur yang sampai saat ini pimpinan KKB Egyanus Kogoya masih diberi kesempatan sampai waktu negosiasi yang telah ditetapkan oleh TNI dan Polri telah berakhir. Selain itu, ratusan hingga ribuan warga sipil terjebak baku tembak dan mengalami pengungsian serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya setiap kali terjadi konfrontasi bersenjata antara aparat keamanan TNI dan Polri dengan TPNPB OPM, di mana dalam serangan ataupun kontak tembak yang terjadi antara kedua belah pihak, seringkali warga masyarakat sipil turut menjadi korban. Di mana seperti yang kita ketahui, jika anggota separatis teroris KKB OPM, jika dalam keadaan terdesak, tidak akan segan-segan untuk menembak warga masyarakat sipil, serta menyandra anak-anak ataupun warga Papua sendiri demi untuk memuluskan serangan mereka. Ancaman anggota separatis teroris KKB OPM tersebut terlihat jelas jika sejak di awal tahun 2023 ini, anggota separatis teroris KKB OPM secara terus-menerus melakukan pemberontakan dengan melakukan pembakaran fasilitas milik TNI dan Polri, pembakaran dinas catatan sipil, pembakaran rumah warga masyarakat sipil, pembakaran terhadap sekolah-sekolah di beberapa kabupaten di Papua, pembakaran pesawat Susi Air, dan penyanderaan pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Martin di wilayah Kabupaten Duga, Papua, dan hingga penembakan terhadap warga masyarakat sipil Papua sendiri, serta penyerangan terhadap personil gabungan satuan TNI dan Polri yang sedang bertugas di beberapa titik wilayah di Papua. Selain itu, dalam pernyataan anggota separatis teroris KKB OPM, mereka menuntut agar warga sipil non-Papua meninggalkan zona konflik di beberapa titik wilayah Kabupaten Papua yang telah mereka sebut dan mereka anggap sebagai wilayah zona perang. Sementara di sisi lain, dengan dilakukannya penyerangan ataupun pergerakan anggota separatis teroris KKB OPM di beberapa titik wilayah di Kabupaten Papua, tentunya menandakan penolakan mereka terhadap Indonesia dan memilih untuk merdeka. Selain itu, anggota separatis teroris KKB OPM menaruh ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia, sehingga memilih untuk melakukan pemberontakan dan mendoktrin para anak-anak remaja Papua untuk ikut bergabung dan melakukan perlawanan, dengan menyebut bahwa Indonesia adalah penjajah tanah Papua. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika anggota separatis teroris KKB OPM setiap tahunnya memiliki peningkatan jumlah anggota pemberontak
dan juga memiliki jumlah persenjataan dan amunisi ilegal yang didapatkan dari beberapa negara maupun oknum-oknum tertentu yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan penjualan senjata dan amunisi serta ikut bergabung pada anggota separatis teroris KKB OPM.